lainnya. Monggo silakan. Nah, Ibu harap kalian sudah membuka Excel karena kita kan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kita akan praktek langsung seperti apa sih data-data atau jenis data yang ada di Excel itu gitu. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan secara teorinya terlebih dahulu biar kalian paham lah. Nanti kita akan lanjut atau praktek di Excel-nya langsung. Seperti itu ya. Nah, kita mulai dari jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada 5. Ada 5 apa saja itu? Yang pertama ada angka, kemudian yang teks, tanggal, waktu, sama formula. Apakah mereka ini benar-benar berbeda? Ya, berbeda. Oke, kita bahas untuk data yang pertama, yaitu data angka atau numerik. Jadi data angka atau numerik itu otomatis datanya itu berupa angka 0 sampai dengan 9, entah nanti dalam bentuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan yang lebih dari itu, bahkan juga dalam bentuk pecahan 0, atau berapa desimal. Nah, seperti itu. Nah, kalau data angka ini di dalam Excel itu, kalau biasanya kan kalau kita ngetik di Word itu kan otomatis dia dari kiri ke kanan ya. Kalau kita ngetik angka di Excel itu beda cerita. Jadi dia dimulai dari kanan ke kiri. Nah, kenapa demikian? Karena kita ilustrasikan seperti ini. Kita mau input data nominal Rp1.000, 1.000. Nah, nanti dari sistem di Excel dia akan otomatis rata kanan. Berikut nanti kita input lagi nominal Rp20.000. Nah, dia juga akan rata kanan. Nah, nanti kelihatan dia berapa angka sih, berapa digit di belakang titik 3 gitu. Entah 6 digit ataupun 3 digit. Nah, itu perbedaan pertama. Kemudian data yang kedua adalah data teks atau label. Otomatis data ini berisikan huruf-huruf, yaitu huruf A sampai dengan huruf Z, entah itu besar ataupun kecil, huruf kapital atau yang biasa, itu kita mengolah tentang data itu. Kenapa kok tetap ada data teks dalam Excel, padahal kan Excel digunakan untuk mengolah angka. Nah, karena kan tidak mungkin kita mengolah angka tanpa kita tahu keterangannya itu apa sih gitu. Ini angka ini maksudnya seperti apa gitu, indikatornya apa. Nah, itu dapat kita ketahui dari keterangan penunjang, yaitu data teks. Nah, data teks itu juga kita olah di dalam Microsoft Excel. Nah, ciri-ciri data teks itu tadi yang pertama dia datanya berupa huruf. Kemudian yang kedua dia berisikan simbol-simbol. Jadi dia bisa digabungkan dengan simbol. Nah, kalau kita mengolah data angka yang tadi itu bedanya nggak bisa digabungkan dengan simbol kayak gitu. Kemudian kalau kita input teks dalam Excel, dia akan otomatis dari kiri ke kanan, berbeda dengan yang tadi yang angka. Nah, di sini ada perbedaan secara signifikan antara data teks dan juga data angka. Yang otomatis perbedaan pertama tuh pada tata letak teksnya. Nah, dia dimulai dari, untuk yang angka dimulai dari kanan ke kiri, kalau yang teks dari kiri ke kanan. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau data angka otomatis dia akan bisa langsung untuk diterapkan rumus atau fungsi. Nah, fungsi matematika, statistika, finansial, ataupun fungsi yang lainnya, dia bisa dioperasikan langsung. Sedangkan kalau teks itu harus menggunakan tanda kutip 2 kayak gitu. Yang ketiga itu adalah data tanggal atau date. Sama ya, seperti yang kalian kalau lihat tampilan di HP. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 Juni 2021. Nah, kalau kalian mau input data tanggal di Excel, penulisannya bisa 23 tanda hubung strip itu 06 strip 2021. Bisa juga tahunnya itu cuma diambil belakangnya 21 atau 1998, berarti 98 kayak gitu. Nanti otomatis Excelnya akan membaca bahwa misalnya itu kalau 21 adalah 2021. Nah, selain strip apakah
ada simbol lain yang bisa digunakan? Ada, yaitu simbol garis miring. Nah, misalnya kita mau input tanggal 17 Agustus 1945. Nulisnya di Excel itu 17 garing 8 garing 45 atau 1945. Nanti ketika kita ganti atau enter di keyboard kita, itu akan otomatis berubah menjadi 17 Agustus 1945. Gitu. Nanti formatnya ada sendiri untuk tanggal. Nah, kemudian data waktu. Selain tanggal, kita akan juga ada waktu atau jam atau pukul. Nah, cara nulisnya di Excel itu seperti apa gitu, atau karakteristiknya data waktu itu seperti apa. Nah, kalau waktu itu otomatis ya 2 angka, kemudian titik 2 angka. Nah, maksudnya itu seperti apa, Bu? Contohnya, kita input data pukul 7 pagi. 07.200 AM ataukah bisa pakai yang 12.00 PM. Nah, contohnya seperti apa, Bu, data waktu itu? Nah, contohnya kita mau input data waktu atau time, kita menunjukkan pukul berapa sih laporan keuangan ini dibuat. Nah, itu dengan cara ada 2 ya tipe penulisannya. Yang pertama, kalian bisa pakai tulisan 07.30 pakai titik 2 atau pakai keterangan AM or PM. Nah, AM itu untuk siang, pagi, sedangkan PM itu untuk malam. Gitu. Kalau AM sama PM itu nanti cuma menggunakan tanda titik aja. Itu ya perbedaannya. Nah, lanjut untuk data formula. Data formula ini maksudnya seperti apa? Yaitu data yang diperoleh hasil dari perhitungan rumus atau rumus fungsi. Nah, di situ ada contoh, yaitu operasi matematika sederhana atau aritmatika, penjumlahan, misal di situ 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, di sel 10 ini, di sel yang menunjukkan angka 10 ini merupakan data formula, di mana dia itu diformulasikan dari beberapa rumus dan komponen-komponen sel yang ada. Kayak gitu. Nah, untuk teorinya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Oke, sekarang kita praktek di Microsoft Excel-nya. Silakan dibuka. Nah, untuk jenis data angka, dia akan terinput dari kanan. Misalnya kita input angka 2000. Nah, setelah kita enter, nah dia akan rata ke kanan. Kalau teks, misal kita membeli perlengkapan kita beli mobil, kita tulis asetnya berupa mobil. Nah, dia akan rata kiri. Tahu kan perbedaannya? Nah, ketika kita mengolah data angka, itu kita bisa menerapkan di menu home, yaitu group number. Kalian bisa pilih di sini. Kalau 2000 itu dia mata uang mana? Misal kita gunakan rupiah. Nah, dia otomatis akan berubah seperti ini. Ini akan memudahkan kalian dalam membuat laporan keuangan dan juga akan lebih lebih rapi juga, kemudian lebih informatif dari data-data yang sudah kalian input. Nah, di sini kalau kalian nggak mau ada dua angka di belakang koma, kalian bisa hilangkan menggunakan ini increase decimal. Satunya. Nah, ini kalian bisa, jadi tampilannya hanya Rp 2000 kayak gitu. Nah, kalian kalau menginput nominal mata uang tidak perlu menggunakan titik. Jadi tidak perlu pakai titik. Gini tidak perlu, karena kalau di Excel itu nanti dia tidak terbaca sebagai angka 2000, malah dia terbacanya 2,000 gitu. Nah, dia terbacanya sebagai angka desimal, kan nominal mata uang. Seperti itu ya. Nah, data angka
Sudah ya. Kemudian data teks. Nah, kalau kita menggunakan data teks itu tidak bisa dioperasikan rumus. Misalnya kita mau bikin rumus penjumlahan dari sum 0, karena dia bukan angka, dia tidak akan terdeteksi oleh Excel. Maunya kamu gimana sih, itu tidak deteksi. Nah, beda halnya dengan rumus angka ini atau data angka ini. Kita tambahkan satu data angka lagi ya, 1000. Kita atur dulu dia rupiah, kita hilangkan 0 komanya, kemudian kita berikan satu fungsi yaitu sum. Nah, di sini terus kita enter. Nah, hasilnya 3000. Apakah benar 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000? Ya, benar ya. Itulah perbedaan dari data angka dan data teks. Data angka bisa langsung dioperasikan menggunakan rumus. Kalau data teks, dia harus menggunakan penghubung berupa fungsi ataupun simbol. Jadi kalau Ibu ilustrasikan untuk menggunakan fungsi logika. Fungsi logika itu adalah pemisalan. Jika kita membeli mobil dengan potongan 2000, maka lumrah kayak gitu. Nah, di situ kata mobil kemudian lumrah itu harus menggunakan tanda petik 2 seperti itu. Kemudian data tanggal. Data tanggal di sini kita coba ya menggunakan tanggal terserah. Nah, dia otomatis akan berubah sendiri. Tadi kan kita menggunakan tanda strip ya. Nah, kita ganti menggunakan tanda yang garis miring. 25, maaf, garis miring 8, garis miring 99. Otomatis dia akan berubah menjadi 25 Agustus 99. Kayak gitu. Nah, apakah kita bisa Bu menggunakan atau merubah tampilan dari 12 kemudian garing 05 2021 ini menjadi 12, tulisannya menjadi Mei, seperti itu bisa Bu? Bisa. Jawabannya di sini. Nah, di sini adalah, jadi di menu home, di group number yang ini, yang di number format ini, kalian bisa menentukan dia itu masuk ke kategori yang mana. General itu untuk teks, number itu untuk buat angka, currency itu buat nominal, accounting ini juga, short date itu buat yang tampilannya seperti ini. Dia singkat ya, short date. Nah, kalau long date itu dia pakai yang Mei, Januari, Februari, Agustus. Nah, seperti itu. Oke, tadi kan pengennya merubah menjadi Mei. Nah, kita klik yang ini. Nah, dia otomatis akan berubah. Gitu. Nah, misalnya kalau nanti simbolnya tuh berbeda atau salah memasukkan. Kita coba ya. 30. Kemudian kita pakai simbol yang titik. 1.12. Nah, dia tidak akan terbaca karena di Excel itu sistemnya membaca tanggal itu dengan tanda strip atau tanda garis miring seperti itu ya. Nah, kenapa kok tadi waktu Ibu strip aja seperti ini atau minus aja tuh nggak bisa di enter? Oke, gitu ya untuk yang tanggal. Kemudian kita lanjut untuk data waktu. Data waktu tadi menggunakan titik 2 atau menggunakan titik. Nah, untuk data titik 2 itu kita misalkan kita mau menulis jam 12 lebih 5 menit. Nah, dia otomatis akan terbaca sebagai data waktu atau jam. Nah, bisa juga kita menggunakan jam 12 AM. Nah,
dia akan otomatis berubah. Tadi kan Ibu cuma ngetik cuma 12 aja ya. Nah, coba kita ubah lagi jam 5 PM tanpa 0, tanpa titik 2. Nah, ketika kita enter akan berubah menjadi 5.200 PM. Karena di sistem Excel-nya sudah membaca itu sebagai waktu, data waktu. Dia akan otomatis berubah sendiri. Nah, kemudian kita mengenali data formula. Data formula ini adalah data yang dihasilkan dari operasional rumus fungsi yang ada di Excel. Nah, tadi kita bikin baru aja ya. Atau ini, yang contoh tadi itu bisa digunakan juga untuk data formula. Nah, data formula itu dari operasional 2000 ditambah 1000, data formulanya atau hasilnya itu adalah 3000. Dari 3000 ini merupakan data formula. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan? Semangat belajar ya, jangan lupa dipraktekkan juga biar kalian juga paham. Kalau perlu juga menggunakan ini. Nah, misalnya juga ini, kalau Ibu tambahkan contoh, kita mau bikin persen ya. 40, kemudian di keyboardnya tambah persen, kita enter. Ataukah 40 biasa, kemudian kita klik di sini yang persen. Nah, kenapa kok nilainya berbeda? Karena di sini, di data ini, di sel ini, dia dibacanya 40%. Sedangkan di sini 40 kali persen itu berapa? Nah, itu jadi 4000%. Nah, makanya kalau di data ini tuh, di Excel itu kita harus tahu maksudnya mau inputnya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, mungkin itu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar selalu. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa hubungin buku Snul. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.